Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Ale Purwanto ya. Berikut ini kita mau bikin skema PCB ya. Ini jalur-jalur PCB ya. Jadi ini skemanya kita print di kertas HVS ya. Kita langsung aja kita print. Lalu kita siapkan PCB baru ya. PCB kosong, PCB polos. Kita nanti kelengkapannya buat skema buat jalur PCB nya kita mulai potong PCB polosnya ya. Ini bisa dibeli di toko-toko elektronik terdekat Anda. Ini kita potong sesuai keinginan ya, sesuai skema yang sudah di print kertas tadi ya. Ini dipotong, lalu kita siapkan cairan ya. Ini cairan ini sederhana banget, dari air dan autan. Perbandingannya autan 1 airnya 2 ya, jadi agak encer. Ini bikinnya mudah sekali, autan dicampur sama air. Lalu kita siapkan PCB yang sudah dipotong tadi sama kertas, sudah pas. Ini PCB nya supaya nanti kertasnya cetakannya menempel, kita bersihkan pakai amplas juga bisa, karena menghindari minyak. PCB baru tadi yang sudah dipotong kita bersihkan. Ini kertas skemanya, print-printan kertas skemanya ya. Ini tinggal ditempel nanti ya. Oke pemirsa, jangan lupa ya di subscribe channel saya ya, dan ditonton sampai habis. Semoga kalian bahagia. Nah ini udah bersih, udah diamplas. Kita lap sebentar, lalu kita tempelkan ya kertasnya tadi. Ini PCB polos, ukuran disesuaikan dengan skema yang mau dibuat. Ini disediakan plastik juga, plastik, kertas print-printannya. Oke, lalu kita persiapkan, kita tempel. Nah ini ditempelnya yang ada warna hitamnya dilekatkan pada PCB polos ya. Kita tinggal pasin gitu aja, tinggal kasih autan ya. Ini autannya tinggal kita tuang sedikit demi sedikit, kita oleskan perlahan pakai jari ya. Ini kita oleskan pakai jari, siram dikit lagi sampai akhirnya rata ya pemirsa ya. Nah ini sudah rata, udah pas. Jangan sampai geser ya pemirsa ya, pokoknya jangan sampai geser, harus pas. Nanti kalau sudah kena cairan autan itu tadi, nanti bisa melekat sendiri otomatis. Nah, ini udah bagus, pas, presisi. Kita oleskan lagi. Nah sekarang waktunya kita untuk memakai plastik agak tebal ya. Ini seperti mika, plastiknya agak tebal. Lalu kita siapkan korek untuk menggosok ya. Kalau tidak punya korek, kita bisa pakai koin, uang koin ya. Kalau nggak pakai atom atau apa, yang penting halus. Intinya bisa meratakan permukaan kertas tadi ya. Untuk kertas supaya tidak rusak karena gosokan, kita bisa pakai plastik tadi ya, plastik agak tebal tadi ya, buat alas. Ini kita gosok
rata, jangan sampai kelewatan, harus rata, diulang-ulang supaya rekat, supaya menempel dengan bagus ke PCB. Ini sudah hampir rata, ini semua pojok, sudut-sudut perseginya jangan sampai lupa. Oke ya. Oke, kita habis digosok, kita angkat perlahan plastiknya, nanti kertasnya akan ikut terangkat. Nah, ini perlahan-perlahan aja pemirsa ya, nyantai, halus, semut. Ini kita angkat. Nah, itu udah kelihatan pemirsa, kertas yang tadi ada warna hitam skemanya, sekarang warna hitamnya menempel di jalur di PCB yang polos tadi. Nah, ini berhasil dengan sempurna ya pemirsa ya. Setelah kita lepas kertasnya tadi, skema sudah menempel di PCB polos tadi, dan sekarang PCB polosnya sudah ada skema tadi ya, yang sudah pindah secara ajaib dengan cairan autan. Nah, ini polos banget kertasnya tadi, mudah banget kan pemirsa, alatnya sederhana, praktis, bisa didapat di toko terdekat Anda. Lalu sebelum kita larutkan pakai HCl H2O2, kita PCB-nya tadi kita teliti agar nanti saat dilarutkan tidak terjadi penumpukan atau konslet jalurnya. Karena paling rawan, yang paling fatal adalah saat pelarutan. Jadi kalau warna hitamnya itu tidak bagus, nanti ikut larut, jadi jalurnya bisa putus, keropos. Ini kita teliti jalur-jalurnya, pokoknya ketelitian adalah kunci keberhasilan kalau di elektronika. Kita bisa pakai pinset, terutama di jalur-jalur IC itu paling rentan ya, karena sangat berdekatan ya kakinya, apalagi kalau kakinya jumlahnya 16, itu rentan banget. Jadi jarak-jarak jalur-jalurnya harus diperhatikan. Ada jalur yang mungkin sangat berdekatan, kita bisa dibersihkan pakai pinset supaya nanti saat pelarutan bagus, bisa lepas, dan yang hitam nanti bisa jadi jalur di PCB, tinggal di PCB ya. Oke, kita bisa meneliti dengan spidol ya, yang mungkin ada penempelannya yang kurang sempurna, terutama di kaki-kaki IC, kaki potensio. Jalur-jalurnya kita hitamkan pakai spidol ya. Dulu sebelum ada cara praktis begini ya, saya seringnya gambar pakai spidol. Jadi kita tulis, kita langsung PCB polos kita tulis pakai spidol hitam sesuai skema jalurnya, lalu kita larutkan pakai cairan HCl H2O2, begitu biasanya. Tapi kali ini karena ada cara yang lebih cepat, soalnya kalau PCB-nya itu skemanya banyak, kita lama banget bikin desainnya.
Kalau dulu seperti melukis ya. Kita melihat skema lalu dilukis persis. Kalau sekarang kita bisa print. Oke pemirsa ya, ini HCl H2O2 kita larutkan pakai air secukupnya supaya jadi cairan HCl dan H2O2. Kita goyang-goyang supaya jadi cair pakai air secukupnya. Oke, kita goyang-goyang perlahan dengan kesabaran, hati-hati, ketelitian. Itulah kunci utama elektronika dan kepraktisan tentunya. Paling utama hemat, itu mungkin ekonomis. Jadi kita bisa bangga ya dengan jerih payah kita bikin skema PCB dengan praktis dan ekonomis. Daripada beli di toko-toko, kita bisa bikin eksperimen sendiri. Ini kita celupkan PCB tadi di air, di cairan yang namanya HCl H2O2, bisa dibeli di toko-toko elektronik terdekat Anda. Kita goyang-goyang terus perlahan terus sampai yang tidak kena warna hitam nanti akan lepas sendiri. Jadi yang warna hitam tadi, yang jalur skema tadi akan tetap menempel di PCB karena terlindung oleh tinta hitam tadi ya. Yang tidak terkena tinta akan lepas. Pokoknya sederhana dan ajaib. Kita goyang terus sampai benar-benar larut ya cairannya. Dan tentunya buat pemirsa semua, jangan sampai cairan ini kena benda-benda logam Anda, tembaga ataupun pinset tadi ya. Nanti akan ikut keropos. Karena cairan ini sangat berbahaya banget untuk logam, terutama tembaga. Ini sudah kelihatan hampir larut ini ya semua. Tembaganya yang nempel di PCB yang tidak kena tinta hitam ini akan lepas sendirinya. Nah, ini digoyang terus. Oke, kita goyang terus pakai alat loyang atom ya pemirsa ya, yang buat cairannya jangan ditaruh di logam ya. Pokoknya wadahnya terbuat dari atom biar aman. Kita goyang-goyang terus sampai lepas semua larutannya, bisa melepas tembaga yang ada di jalur PCB. Dulu sebelum ada PCB, pertama kali elektronika itu ya nggak ada PCB, jadi komponen langsung komponen dihubungkan sama kawat-kawat. Kalau pemirsa lihat laba-laba ya, seperti itulah jaring laba-laba. Dulu seperti jaring laba-laba, jadi komponen-komponen disatukan dengan kawat-kawat di suatu ruangan. Itu dulu awal mulanya sebelum diketemukan PCB. Jadi buat pemirsa semua, PCB adalah
jalur ringkas dan praktis, pengganti kabel-kabel atau kawat-kawat penghubung komponen satu dengan komponen yang lainnya. Jadi buat pemula ini sangat bagus banget caranya, mudah dan praktis. Untuk pertanyaan yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan tonton sampai habis ya. Intinya untuk hobi elektronika bagi pemula yaitu 1. Sabar, 2. Teliti, 3. Hobi, seneng. Jadi kalau seneng nanti bisa teliti juga, sabar. Nah, ini sudah bersih banget larutannya. Itu 1 kali 1 larutan ya, jangan digunakan lagi karena udah bercampur dengan tembaga. Ini kita gosok, kita bersihkan yang hitam tadi pakai gosok dapur itu ya, buat pembersih alat dapur. Itu kita pakai gosokan besi itu juga bisa, air biasa. Jadi bersihkannya dengan air biasa dicampur dengan sabun juga bisa. Kita bersihkan sampai mengilap. Nih, warnanya yang hitam tadi sampai mengilap. Soalnya ini nanti mau dibor, dilubangin buat komponen. Dan kita bisa bersihkan terus pakai sabun air biasa ya, air sabun biasa dengan gosokan dari dapur. Pokoknya praktis sampai mengkilap, warna hitamnya hilang. Karena timah atau tenolnya nanti kalau disolder sangat pengaruh banget untuk PCB yang tidak di amplas ataupun terkena minyak atau tinta, jadi nggak bisa rekat dengan sempurna. Ini udah bersih, udah bagus. Nah, ini mengkilap tandanya. Kita bersihin pakai air biasa, kita gosok. Udah bagus ya, mengkilap banget. Dan alat yang buat ngerapiin lagi, pinset. Karena ada yang tidak terlarut karena mungkin tintanya agak terlalu deket ya, namanya juga cara sederhana, jadi ya mungkin ada yang masih berdekatan karena jarak skema elektronika itu sangat dekat banget. Jadi ketelitiannya harus teliti banget. Kalau kita bisa pakai cahaya juga bisa, PCB kita cahayain dari bawah, nanti akan kelihatan tembaga yang jalurnya masih ada konslet atau tidak. Kita pakai cahaya juga bisa, cahaya dari bawah di terawang itu juga bisa, atau pakai AVO juga bisa untuk mengecek jalur-jalurnya apakah sudah bagus. Dilihat pakai mata, pakai kaca pembesar juga bisa. Oke pemirsa, ini tadi sudah bagus, kita bor ya. Sekarang untuk lubang-lubang komponen kita bor semua. Kita bisa pakai bor khusus untuk PCB, bisa beli di toko-toko elektronika Anda. Kalau mau buat juga bisa pakai dinamo bekas tip zaman dulu ya, dinamo tape yang DC nya 12 volt ya. Kalau 5 volt mungkin kurang kuatnya. Kita bisa pakai dinamo bekas untuk mekanik kaset. Kalau zaman dulu itu kita bisa beli pucuk bornya yang kecil, ukuran kecil banget di toko-toko. Nanti kita sambung pakai itu isi dari bolpen itu ya, yang kosong itu kita potong buat sambungan juga bisa pakai arus 12 volt.
Kalau ingin agak mahal tidak ribet ya, ini beli langsung bor untuk PCB ada di toko-toko elektronik yang ada. Kita bor juga dengan penuh kesabaran karena semakin banyak rangkaiannya, kita melubanginya juga semakin banyak. Jadi kita bisa melubanginya semakin banyak. Jalur-jalurnya kita lubang dengan teliti banget, dengan penuh kesabaran. Oke pemirsa, lanjut eng sempurna. Inilah hasil dari kegiatan membuat jalur di PCB dengan cara sederhana dan praktis. Makasih telah menonton channel saya, semoga kalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.